Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Tina Renita. I'm from class E, Department English Education 2022, and I'm from University of West Sulawesi or Universitas Sulawesi Barat. In this video, I will explain the 5 points on the screen. Point 1 is individual development. So, individual development is a dynamic pattern of movement or change that began at conception and continues throughout the human life cycle that occurs due to maturity and experience. Jadi, perkembangan individu itu merupakan pola gerakan atau perubahan secara dinamis di mana dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Next, point 2 is developmental aspect. Number 1, development of religion and moral values or perkembangan nilai agama dan moral. The first and most important aspect of development to teach your little one is religious and moral values. This focuses on instilling basic value, applicable norms, and awareness. Your little one needs to know about religion and practice worship so that they better understand the direction and their goals from an early age. So, jadi aspek perkembangan pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka yang baik sejak dini. Number 2, physical motor development atau biasa disebut dengan perkembangan fisik motorik. Physical development and safety behavior. This includes weight, height, and head circumference that are appropriate for children of the same age. Apart from that, this safety behavior includes your little one's ability to live, namely being clean and healthy for your own safety. Your little one also has good fine motor skills, which include their ability to use toys to express themselves and also explore. Examples include using pencil, playing with dolls, and so on. Jadi sesuai dengan namanya, aspek fisik motorik ini merupakan segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan perkembangan tubuh si kecil. Apa saja itu? Jadi perkembangan fisik dan perilaku keselamatan. Hal ini meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan ukuran anak seumuran. Selain itu, perilaku keselamatan ini meliputi kemampuan hidup si kecil, yakni bersih dan juga sehat untuk keselamatan diri sendiri. Si kecil juga memiliki motorik halus, baik yang meliputi kemampuan mereka dalam menggunakan alat untuk ekspresi diri dan juga eksplorasi. Contohnya yaitu menggunakan pensil, bermain dengan boneka, dan lain sebagainya. Aspek yang ketiga, number 3, is cognitive development or perkembangan kognitif. Aspects of cognitive development are closely related to reason and thought, so don't be surprised if growth in this area has a very wide range.
Your little one will learn many important lessons, some of which are being able to think logically by recognizing difference, classification, planning, patterns, cause and effect, and initiative. Your little one can name, recognize, and also use symbols such as letters and numbers. Jadi aspek yang ketiga ini itu berhubungan erat dengan akal dan pikiran, sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Banyak pelajaran penting yang akan didapatkan oleh si kecil. Beberapa di antaranya mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, klasifikasi, perencanaan, pola, sebab akibat, dan inisiatif. Si kecil dapat menyebutkan, mengenal, dan juga menggunakan lambang-lambang seperti abjad dan angka. Selanjutnya, next, aspek yang keempat, yaitu language development or perkembangan bahasa. So language is an aspect of child development that you can observe and practice from an early age. Your little one can understand various things that parents mean, such as stories, rules, comments, and also appreciate reading. It doesn't stop there. Language also includes how your little one speaks well, such as asking questions and answering, understanding the shape and sound of each letter and number. Jadi perkembangan bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa dilatih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana cara si kecil berbahasa dengan baik seperti tanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf dan angka. Number 5 atau aspek yang kelima, yaitu social emotional development atau perkembangan sosial emosional. So the emotional development of children at an early age is something that needs attention because it plays an important role and is closely related to the little one's self-knowledge and the people around them. The various thing includes in this aspect are as follow. Your little one will be happier if they play with their peer, understand feelings, respond to conversation, various toys around them, listen to what they say, and learn to respect the right and opinions of other people so that your little one will remain polite. Not only that, this aspect also teaches your little one the meaning of responsibilities, rights, and role for themselves and others. Apart from relationship with other people and their peers, this will help your little one to display their abilities, recognize their feelings, control themselves, and adjust to interacting with other people. Jadi perkembangan
emosi anak usia pada usia dini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berperan penting dan terkait erat dengan pengenalan diri si kecil juga orang sekitar. Berbagai macam hal yang masuk dalam aspek ini adalah si kecil akan lebih senang jika bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon pembicaraan, berbagai mainan dengannya, mendengarkan ucapannya, hingga belajar menghargai hak dan pendapat orang lain sehingga si kecil akan tetap berlaku sopan. Dan tidak hanya itu, aspek ini juga mengajarkan si kecil arti dari tanggung jawab, hak-hak hingga aturan bagi mereka dan orang lain. Selain hubungan dengan orang lain maupun teman sebayanya, hal ini akan membantu si kecil untuk memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan mereka, mengendalikan diri, hingga menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. And the last number 6 atau aspek yang keenam yaitu artistic development atau perkembangan seni. The final aspect of child development is art. Every child born is imaginative and has their own artistic side. Your little one will be interested in expressing themselves and also start to explore themselves in many ways from an artistic perspective. Example includes music, painting, crafts, drama, and many others. Jadi aspek terakhir pada perkembangan anak adalah seni. Setiap anak yang terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri. Si kecil akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri dalam bentuk hal dari sisi kesenian. Contohnya yaitu musik, lukisan, kerajinan, drama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Point 3 is stages of development. In general, there are 8 stages of human development. Namely, number 1, prenatal period, number 2, infancy, number 3, early childhood, number 4, childhood, number 5, adolescence, number 6, early adulthood, number 7, adulthood middle age, and number 8, late adulthood. Secara umum ada 8 tahapan perkembangan manusia, yaitu yang pertama masa prenatal, yang kedua masa bayi, yang ketiga masa kanak-kanak awal, yang keempat masa kanak-kanak, yang kelima masa remaja, yang keenam masa dewasa awal, yang ketujuh masa dewasa madya, dan yang kedelapan masa dewasa akhir. Tahapan perkembangan menurut usia. Pada umur 1 tahun, tahapan perkembangan yang dikuasai oleh anak yaitu merespon ibu ketika hendak memakaikannya baju dengan menjulurkan lengan atau kakinya, menangis ketika orang yang dikenalnya pergi, merespon perintah sederhana, dan memasukkan sesuatu ke dalam cangkir dan mengeluarkannya. Kemudian pada umur 2 tahun, tahapan perkembangan yang dikuasai oleh anak yaitu seperti mulai bermain dengan anak lain, bermain dengan objek seperti menendang bola atau melempar bola dengan tangan, mengucapkan kalimat 2 hingga 4 kata, dan menunjuk ke hal-hal dalam sebuah buku. The next, pada umur 3 tahun, tahapan perkembangan yang dikuasai oleh anak itu biasanya seperti berpakaian atau melepas pakaian sendiri,
apa yang dilakukan orang lain, mengerti konsep bergiliran, berjalan naik dan turun dengan satu kaki per tangga, dan membalik-balik halaman dalam buku. Point 4 is two types of developmental theories. Piaget's theory of cognitive development, understood by Jan Piaget this. Theory has emphasized the stages of cognitive development in children, such as the sensorimotor, pre-operational, concrete operational, and formal operational stages. Piaget believed that children actively construct their own knowledge through interaction with their environment. Social cognitive theory by Albert Bandura emphasized the role of observation, modeling, and learning from the experience of others in individual development. The main concept in his theory is self-efficiency, namely an individual's belief in their ability to succeed in a particular situation. Bandura also introduced the concept of self-understanding and self-regulation as part of the human development process. Jadi ada dua jenis teori perkembangan, yaitu teori perkembangan menurut Piaget dan Bandura. Teori menurut Piaget itu menekankan pada tahapan perkembangan kognitif pada anak seperti tahap sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Piaget percaya bahwa anak-anak secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori kognitif sosial oleh Albert Bandura. Bandura menekankan peran observasi, pemodelan, dan pembelajaran dari pengalaman orang lain dalam perkembangan individu. Konsep utama dalam teorinya adalah self-efficiency, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk berhasil dalam situasi tertentu. Bandura juga memperkenalkan konsep pemahaman diri dan pengaturan diri sebagai bagian dari proses pembangunan manusia. And the next point is point 5 is students' cognitive development. Learners' cognitive development refers to change in the way they understand, process, and use information over time. This involves growth in skills such as problem solving, abstract thinking, memory, and the ability to make wise decisions. This process is influenced by complex interaction between genetic factors, environment, learning experience, and social interaction. From childhood to adulthood, students experience significant cognitive development that shape the way they understand the world and interact with their environment. Jadi perkembangan kognitif peserta didik itu mengacu pada perubahan dalam cara mereka memahami, memproses, dan menggunakan informasi dari masa ke masa. Ini melibatkan pertumbuhan dalam keterampilan seperti pemecahan masalah, pemikiran abstrak, memori, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, pengalaman belajar, dan interaksi sosial. Dari masa kanak-kanak,
that's all. Thank you so much, and thank you for watching. And I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.